Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hakim Syahbudin dari Prodi Teknik Industri Universitas Trunojoyo Madura, dan saya berasal dari Jombang. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum saya menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, hendaknya kita mengetahui apa arti dari filsafat terlebih dahulu. Filsafat sendiri berasal dari bentuk kata bahasa Arab yakni falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Nah, jadi secara etimologis filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Arti dari filsafat sendiri dapat dibedakan berdasarkan watak dan juga fungsinya. Bagaimana yang telah dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yakni arti filsafat secara informal, formal, komprehensif, analisis linguistik, dan aktual fundamental. Informal adalah filsafat sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dari alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan informal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Secara komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Sedangkan analisis linguistik merupakan analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir adalah aktual fundamental, yakni sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Perenungan yang mendalam tersebut dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Nah, sistem filsafat dapat dibedakan menjadi 4, yakni koheren, yang kedua menyeluruh, ketiga mendasar, dan yang keempat adalah spekulatif. Filsafat bersifat koheren yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, filsafat bersifat menyeluruh yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga adalah filsafat bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Dan yang terakhir adalah filsafat bersifat spekulatif, yakni buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Genetivus subjektivus adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang didasari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan genetivus subjektivus adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek,
yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun secara spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi di dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita telah menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya ambil contoh pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita manusia telah mengimani adanya Tuhan dan telah melaksanakan apa yang diwajibkan untuk dilakukan dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.